Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kemarin saya sudah mengupload video terkait masalah bagaimana proses pergantian air untuk ikan cupang. Nah, sekarang kita mau perlihatkan bagaimana proses fermentasi daun ketapang. Daun ketapang maksudnya. Nah, karena kan salah satu campuran air untuk ikan cupang supaya airnya nyaman dan sehat, itu kita campur dengan campuran daun ketapang seperti ini. Mungkin ya, semoga bisa terlihat ya teman-teman. Jadi airnya ini kalau kelihatan keruh atau mungkin sedikit agak gelap. Nah, ini merupakan campuran dari ketapang. Ini ketapangnya. Tapi untuk video kali ini kita mau perlihatkan bagaimana sih proses fermentasinya supaya daun ketapangnya juga bagus, karena tidak asal dicampur dengan ketapang, tapi ada prosesnya. Oke teman-teman, jadi prosesnya seperti ini. Owner Lasinrang Beta Farm. Halo, assalamualaikum. Ya, jadi sekarang ini mau bikin apa, Kak? Kita mau olah ketapang untuk dipakai nanti di ikan cupang. Oh ya, jadi seperti kemarin, ada kan video kemarin kan kita jelaskan ada campuran daun ketapangnya. Ya. Nah, ini kita Ketapangnya mau diolah, ketapangnya kita di sini sudah mau habis. ya, Ini sebelum habis kita olah. ya. Jadi mungkin nggak bisa langsung dijelaskan bagaimana proses pengolahannya. Jadi karena Bisa. Jadi ini air biasa, air sumur bor. mhm, Nah, ini kemarin ketapang baru dipungut, belum diolah. ya. Ini sudah kering. Kita masukkan di sini. Ini. Oh ya, Cuci. dicuci. Belum Jadi proses pencuciannya 3 kali. sekali dibilas. Oh ya, Kalau dibilas nanti tempatnya direndam. oh ya. Jadi Direndam nanti kayak begini juga direndam. Terus tapi itu pakai garam, direndam pakai garam. pakai air garam Ya. supaya kandungan garamnya masuk ke sini. Mhm. Baru kita peramkan Oh iya iya iya. pakai plastik. Hmm. Plastiknya anaerob, tidak kena udara. Ya jadi Selama 5 hari. Terus Oh. nanti setelah 5 hari kita jemur. oh iya. Nah, ketapang ini insyaallah siap pakai. Jadi gampang jika di. Gampang. Jadi kita lihat misal proses dari proses dari awal. Jadi teman-teman, ini proses sementara proses pembilasan, dibilas atau dicuci. Ya, karena kan biasa ketapang ada ulatnya. Iya. Nah, ini ketapang juga kadang ada biasa tanahnya. Oh, karena ini dipungut jika di, Ya, di sini. bukan dipetik, bukan dipetik. Iya. Oh iya iya. Ketapang yang kering. Iya. Nih. Jadi ini ketapang kering yang dipungut di bawah pohon ketapang. Jangan di bawah pohon kelapa. Kecuali kalau ada sampingnya pohon kelapa ketapang, ya itu di bawah pohon kelapa. Oke. Nah, jadi sederhana sekali teman-teman. Jadi cukup daun ketapangnya itu kalau bisa yang kering. Bukan kalau bisa Kadi, wajib kering. Harus kering. Harus kering. Nah, setelah kalau sudah kering, nah, baru dicuci lagi, Dibilas. dibilas. Setelah dibilas baru 3 kali dibilas baru direndam. Iya. Jadi 3 kali dibilas baru direndam. Airnya sudah mulai merah. Tuh. Jadi ada perubahan warna Tuh. pada airnya. Kalau yang begini Kak sudah steril atau bagaimana ini? Masih dibilas lagi. Dibilas lagi. Satu kali lagi di. Sekali lagi. Gelap, sudah gelap.
Ini sengaja ditekan ini supaya ndak mengapung tadi. supaya tidak mengapung, Heeh. supaya tenggelam semua. Proses perendamannya. Airnya sudah berubah. Biasanya ini Kak kadang 1 jam sudah seperti ini. Ini dalam proses 2 jam akan berubah, jadi tidak usah heran karena air ketapang pasti akan begini. Agak keruh kelihatannya. Ini tinggal dicampur gula pasir ini seperti teh. Jadi lama kelamaan itu akan kentara minyak ketapangnya. Kalau semakin lama direndam, minyaknya juga akan semakin terangkat, berkurang. Jadi minyaknya ke atas seperti ini. Jadi semakin lama minyaknya semakin kelihatan, makanya air rendaman ini kita tuang baru diperamkan Iya. di dalam plastik. Serangganya sudah mulai keluar. Ini ada serangga ini. Coba kalau ini masuk di Ini serangganya sudah mulai keluar satu persatu nih. Nih ulat-ulatnya keluar semua karena dikasih garam tadi. Oh, itu kegunaan fungsi garamnya. Jadi Selain itu menambah kadar garam di daun ketapang, jadi nanti pada saat dipakai dikasih garam di dalam toples atau di soliter itu cepat. dan minyaknya jelas, sudah jelas minyaknya. Dan ini waktu baru 2 jam. 2 jaman. Ini semakin lama direndam semakin bagus. Tapi minimal 4 jam. 4 jam sampai 5 jaman. Ya, jadi setelah proses perendaman ini ditiriskan, dipindahkan ke baskom yang tidak berisi air. Semuanya langsung. Jadi nanti kalau sudah ditiriskan begini airnya kan pasti turun ke bawah. Nah, nanti kalau airnya turun ke bawah nanti pasti daun ketapangnya masih lembab, Ya. basah. Nah, nanti kalau masih basah dikasih masuk di dalam plastik. Iya. Plastik biasa. Plastik Berapa menit ini biasanya Kak ditiriskan? 10 menit sampai 20 menit. Ya, 10 menit sampai 20 menit. Yang jelas kalau sudah airnya sudah turun ya, Bisa dikasih masuk di sudah dalam plastik. sudah bisa langsung dimasukkan dalam plastik. Gelap. Jadi kalau direndam berjam-jam ya seperti ini airnya. Gelap. Teh. Bukan teh. Bukan Kopi. kayak kopi sudah jadi. Kalau tadi awal-awalnya kayak teh, sekarang jadi sudah jadi kopi. Kopi ketapang. Oke, semua clear. Airnya Tuh. ini setengah karung tadi. Daripada beli, mending olah sendiri karena caranya cukup gampang dan tidak memakan cukup banyak biaya. Ya, komposisinya garam, air, dan daun ketapang, itu saja. Cuma ya prosesnya mungkin sedikit agak lama, butuh setengah hari lah semuanya. Setelah 15 menit kita percepat sedikit. Ya, 15 menit Sudah sudah diangin-anginkan. Nah, ini sekarang dikasih masuk di dalam kantongan.
saja. Oh, dipadatkan saja. Ya, supaya tidak makan banyak plastik. Plastik Tidak di tempat banyak. nggak jadi masalah, dipadatkan. Ini tadi dari setengah karung nggak di? Setengah karung lebih dari. Sekarang setelah basah, Ya kalau basah itu sudah kan kan tadi setengah karung dalam kondisi dia tidak kering basah. ya. Oh, cukup satu kantongan nih. Cukup satu kantongan. Ya. Saya pikirnya tadi itu Kak sampai 3 kantongan itu tadi. Ya. Nah, ini air. Fungsinya Ya. ini ditiriskan. Nah, jadi kalau karena sudah begini ditiriskan akan ada sisa-sisa air begini. airnya. Untuk proses ini disimpan di mana ini kalau sudah? disimpan di dalam ruangan Yang tidak kena matahari Kada- langsung, yang suhunya juga tidak terlalu panas. ya suhunya tidak panas, tidak kena matahari langsung. Nah, ya, itu caranya supaya anginnya tidak masuk. Pokoknya ya, bagaimana agar airnya tidak angin tidak masuk. Diikat serat-eratnya sekuat-kuatnya. Oke. Nah, didobol. Jadi cara dobolnya, ikatannya ini Hmm, tadi kan ikatan plastik yang pertama, ya, terus dibalik lagi. dibalik simpan di bawah, Hmm, jadi angin tidak masuk ini. butuh berapa plastik tuh Kak? Ini masih ada nih plastiknya. Cukup Cukup 3. 3 lapis. Hmm. Simpan. Dan sudah tidak masuk angin, insya Allah. Tidak masuk angin. Ya, Masuk angin. tidak kerasukan angin. Ya. Ini proses olahan rumah, jadi semoga teman-teman yang menonton video ini tidak perlu beli lagi. Kalau bisa mengolah sendiri, kenapa tidak? Banyak pembalap. Kalau bisa diolah sendiri, ya kenapa tidak? Karena dari komposisinya tadi cukup gampang, ketapang, garam, dan air. Itu saja. Ini keberkahan tinggal di bumi Lasinrang. Jadi ini keberkahan tinggal di bumi Lasinrang, semua memanfaatkan semua potensi Karena alam. di bumi Lasinrang insya Allah semua ada. Ya, itu. Beda dengan kota besar. Ya, Kota jadi besar orang mau budidaya itu Ah. kadang susah, repot karena bahannya semua harus dibeli. Bahan ya kalau di kota-kota besar. Jadi teman-teman yang mungkin berada di kota-kota besar mau request, nanti kita buatkan olahannya, ongkirnya ditanggung sendiri. Ongkirnya sama biaya olahannya. Cukup follow Instagram, DM kalau ada yang butuh, nanti kita buatkan. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video. Saya pikir untuk penempatannya teman-teman tahu sendirilah, bisa di kamar, bisa di dapur, yang penting jangan dikonsumsi. Karena ini konsumsi untuk ikan cupang, bukan konsumsi untuk manusia. Sampai jumpa, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Untuk kami yang baru gabung, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah mengikuti channel ini,
silahkan di like, kalau punya saran silahkan diberikan, ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.